Pagi itu kabut tipis masih menggantung di atas Terminal Tirtonadi, Solo. Udara dingin tak mampu menenangkan gelombang gelisah yang membayangi langkah Yuyun. Ia mengenakan jaket kulit hitam dengan rambut dikuncir rapi ke belakang, menapaki aspal terminal yang dulu hanya ia pandangi dari bangku penumpang saat masih kecil. Kini, ia adalah sopir bus antar kota, salah satu dari sedikit perempuan yang menguasai setir kendaraan raksasa itu, dan satu-satunya yang melaju dengan kepala tegak di tengah dunia yang keras dan penuh bayang kekerasan. Sejak 5 tahun lalu, Yuyun berjanji pada dirinya, ia akan menghidupi mimpinya dan menyambung warisan sang ayah. Ayahnya, Pak Dirman, adalah sopir bus legendaris di rute Solo-Surabaya yang dikenal ramah namun tegas. Tapi kehidupan berubah dalam semalam. Yuyun masih ingat betul hari itu, ketika tubuh ayahnya ditemukan tergeletak di sudut terminal, berdarah dan tak bernyawa. Polisi menyebutkan keributan antar sopir dan preman terminal, tapi tak ada yang pernah benar-benar bertanggung jawab. Yuyun yang saat itu masih SMA, hanya bisa memeluk tubuh ayahnya yang dingin sambil berteriak memanggil nama Tuhan. Kini, bertahun-tahun kemudian, kenangan itu tetap hidup di dalam dirinya. Setiap kali mesin bus menderu di bawah genggaman tangannya, ia merasa seperti sedang menabrak balik nasib. Wajah-wajah para sopir lain menghormat padanya bukan hanya karena penampilannya yang tak biasa di dunia laki-laki, tapi karena sikapnya yang tak gentar. Yuyun bukan hanya cantik, tapi tangguh, dan di balik senyumnya, ada bara yang belum pernah padam. Di terminal, beberapa sopir tua menyapanya dengan anggukan hangat. "Pagi, Mbak Yun. Rute Surabaya lagi?" tanya Pak Gito, sahabat almarhum ayahnya. Yuyun membalas dengan senyum tipis dan menjawab, "Iya, Pak. Jalanan masih panjang." Di matanya ada semacam ketenangan yang keliru dibaca sebagai damai. Padahal yang sebenarnya, tiap detik Yuyun memijakkan kaki di terminal ini, ia merasa seperti berjalan di atas pusara penuh dendam yang belum tersampaikan. Di ruang istirahat sopir, terdengar kabar burung tentang preman-preman baru yang mulai memalak secara terang-terangan. Yuyun diam, tapi telinganya tajam. Seorang sopir muda menceritakan bagaimana temannya dipukuli gara-gara tak mampu setor uang keamanan ke preman yang dipimpin oleh seseorang bernama Tony Gergaji. Nama itu asing, tapi auranya langsung membuat dada Yuyun sesak. Ia tahu, jika penyakit lama terminal ini kambuh lagi, akan ada korban baru, seperti dulu, seperti ayahnya. Sebelum berangkat, Yuyun menyempatkan diri berdiri di tempat ayahnya dulu ditemukan tak bernyawa. Di situ ada tiang lampu tua dan noda bekas darah yang entah nyata atau hanya bayangan dalam pikirannya. Ia menutup mata sejenak, berbisik lirih, "Pak, Yuyun belum selesai. Tunggu aku." Angin pagi seolah menjawab lirih, menggoyang rambutnya pelan, seperti elusan dari dunia lain. Ketika bus raksasanya mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal, suara deru mesin menyatu dengan degup jantungnya yang keras. Di spion, ia melihat terminal Tirtonadi menjauh, tapi bayang luka lama justru semakin mendekat. Yuyun tahu, ini bukan hanya perjalanan menuju Surabaya. Ini adalah perjalanan menuju kebenaran, dan mungkin, keadilan. Dan Yuyun bersumpah, jika luka itu harus dibayar dengan darah, maka bukan darah sopir-sopir seperti ayahnya lagi yang akan tumpah. Tapi darah mereka yang merasa berkuasa atas rasa takut orang lain. Sore itu, langit Solo menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah seakan ikut merasakan kekacauan yang perlahan menjalari terminal Tirtonadi. Setelah menyelesaikan rute pulang dari Surabaya, Yuyun turun dari bus dengan tubuh lelah, tapi matanya tetap tajam mengamati sekeliling. Ada ketegangan baru di udara. Para sopir tak lagi bercanda seperti biasanya. Beberapa terlihat bisik-bisik, sebagian buru-buru pergi setelah menurunkan penumpang. Terminal seakan kehilangan denyut hidupnya. Yuyun melihat Pak Gito duduk terdiam di bangku kayu dekat warung kopi, kepalanya menunduk, wajahnya lebam. "Pak, siapa yang lakukan ini?" tanya Yuyun dengan nada tercekat. Pak Gito hanya mengangkat tangan gemetar dan menggeleng pelan. "Sudah, Mbak.
Jangan ikut campur. Mereka bukan orang yang bisa diajak bicara. Tapi jawaban itu justru membuat hati Yuyun semakin panas. Ia mengenal Pak Gito sebagai sosok yang kuat dan tak mudah menyerah. Jika bahkan lelaki setegar itu tunduk, berarti ancaman kali ini bukan main-main. Kabar itu menyebar cepat di kalangan sopir. Sekelompok preman muda, dipimpin oleh Tony, gergaji, mulai mengambil alih wilayah terminal. Tony bukan preman sembarangan, ia mantan narapidana dengan reputasi sadis. Julukannya datang dari masa lalunya, ketika konon ia pernah menyiksa korbannya dengan gergaji baja. Ia tak hanya memalak sopir-sopir, tapi juga memukul, bahkan mengancam keluarga mereka jika berani menolak. Uang keamanan, mereka bukan untuk keamanan, tapi untuk membeli rasa takut. Malam itu, Yuyun duduk sendiri di dalam bus yang terparkir. Lampu kabin padam, hanya cahaya dari luar yang menyelinap masuk lewat kaca depan. Tangannya menggenggam kuat setir bus, seperti ingin menghancurkannya. Ingatannya kembali pada sosok ayahnya, yang dulu juga tak bisa melawan karena ancaman yang sama. Bedanya, sekarang bukan lagi anak kecil yang hanya bisa menangis. Ia adalah Yuyun, sopir bus perempuan yang tak takut remblong atau jalanan terjal. Tapi melawan preman, itu cerita lain. Di luar, langkah-langkah berat mendekat. 3 pria bertubuh kekar berdiri di depan pintu bus. Salah satunya, dengan tato ular melingkar di leher, menyorotkan senter ke arah wajah Yuyun. Cantik juga sopirnya. Baru balik ya, ucapnya sambil menyeringai. Yuyun turun perlahan, tidak gentar, menatap lurus ke mata si pria. Kalau mau ngomong, ngomong baik-baik. Saya bukan pelayan kalian, ucapnya dingin. Tawa ketiganya meledak, penuh ejekan dan nafsu yang menyatu. Nanti aja kita ngobrol lebih dekat sama bos kami. Tony pasti suka yang begini, kata mereka sambil berlalu. Setelah mereka pergi, jantung Yuyun berdetak cepat. Bukan karena takut, tapi karena marah. Premanisme yang dulu merenggut ayahnya kini kembali, dan kali ini dengan wajah baru yang lebih kejam. Tapi mereka salah menilai dirinya. Yuyun bukan lagi korban yang bisa dipermainkan. Ia tahu medan ini. Ia tahu cara sopir-sopir berkomunikasi diam-diam. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa rasa takut hanya bisa dikalahkan dengan keberanian yang lebih besar. Di rumah kontrakannya yang sederhana, Yuyun duduk di depan laptop bututnya. Ia mulai menuliskan semua kejadian, nama-nama, waktu, tempat. Ia mulai menyusun bukti. Ia tak mau sekadar melawan dengan tangan kosong. Dunia ini tak adil bagi perempuan yang bersuara, tapi bukan berarti ia harus diam. Di layar laptop itu, Yuyun membuka folder baru dan menamainya Tony, pelaku baru Tirtonadi. Dan malam itu, di tengah hujan gerimis yang membasahi kota, lahirlah niat dalam dada Yuyun, niat yang bisa menuntun pada pembalasan, atau justru kehancuran. Tapi bagi Yuyun, jika harus melawan dengan nyawa, maka ia siap. Pagi berikutnya, terminal Tirtonadi tampak seperti biasanya di mata orang luar, ramai, sibuk, penuh deru mesin dan teriakan kenek. Tapi di mata Yuyun, tempat itu telah berubah jadi sarang api yang siap membakar siapa saja yang lemah. Ia berdiri tegak di dekat busnya, mengamati Tony, gergaji, yang baru saja datang, dikelilingi 4 anak buahnya. Wajah Tony dingin, penuh bekas luka, dan tatapannya seperti binatang buas yang lapar akan kekuasaan. Sesekali ia menunjuk ke arah sopir lain, meminta uang keamanan, dengan suara pelan tapi mengandung ancaman. Yuyun tahu ini waktunya. Ia melangkah tegap, menghampiri Tony tanpa gentar. Permisi, nama saya Yuyun. Saya sopir resmi trayek Solo Surabaya. Dan saya tidak akan bayar sepeser pun ke kalian, katanya datar. Tony menatapnya, lalu tertawa pelan, tawa yang lebih mirip suara karat di besi tua. Cantik, tapi bodoh. Ini bukan urusan kamu bisa atau tidak. Ini soal kamu mau hidup tenang, atau jalan kamu kita bikin buntu selamanya. Yuyun tak menjawab, ia hanya menatap balik, lebih dingin dari baja. Tony mendekat,
wajahnya hampir menempel ke wajah Yuyun. "Saya suka yang berani. Tapi ingat, di terminal ini, hukum cuma ada satu, hukum kami." Yuyun membalas dengan suara lirih namun tajam, "Dulu ayah saya juga sopir di sini. Dia mati gara-gara hukum macam kalian. Dan saya tidak akan biarkan itu terjadi lagi." Wajah Tony berubah, tapi sebelum ia sempat bereaksi, Yuyun melangkah pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam di antara sopir-sopir yang menyaksikan dari jauh. Di balik keberaniannya, jantung Yuyun berdetak seperti genderang perang. Ia tahu langkah tadi adalah tantangan terbuka, dan bahwa pembalasan hanya tinggal hitungan waktu. Tapi ia tidak gentar. Malam harinya, ia bertemu dengan beberapa sopir yang diam-diam masih punya semangat perlawanan. Mereka berkumpul di sebuah warung kecil dekat rel kereta, berbicara pelan, berbisik seperti gerakan bawah tanah. Mereka mulai percaya pada Yuyun, bukan karena ia perempuan, tapi karena ia satu-satunya yang berani berkata tidak. Yuyun mulai merekam. Menggunakan ponsel lamanya yang disembunyikan di dashboard, ia mencatat suara ancaman, wajah para preman, bukti pemalakan. Ia mengumpulkan nama-nama sopir yang menjadi korban. Beberapa sopir tua menangis saat diwawancarai diam-diam. Mereka menyimpan rasa takut selama bertahun-tahun, takut kehilangan pekerjaan, bahkan nyawa. Yuyun menyimpan semua file itu dalam drive cadangan. Ia sadar, perjuangan ini bukan hanya soal dirinya, tapi tentang menghapus luka lama dari sejarah terminal ini. Namun, Tony bukan orang bodoh. Ia mulai mencium gerakan Yuyun. Suatu malam, ketika Yuyun baru saja tiba di rumah kontrakan, ia mendapati pintu kamarnya rusak. Buku-bukunya diobrak-abrik. Di atas kasurnya, ada tulisan dari cat semprot merah menyala, "Urusanmu bisa jadi KUBURANMU." Yuyun berdiri mematung. Nafasnya berat, tapi yang muncul bukan rasa takut, melainkan amarah yang membakar seluruh dadanya. Mereka mencoba meneror mentalnya, tapi yang tak mereka tahu, Yuyun bukan tipe yang mundur hanya karena diancam. Di hari berikutnya, Tony menyebar kabar bahwa akan ada pembersihan sopir pembangkang. Banyak sopir ketakutan dan tak berani narik, tapi Yuyun tetap datang, mengenakan jaket hitam dan kacamata hitam. Ia masuk ke dalam busnya seperti biasa, lalu berbisik pada dirinya sendiri, kalau mereka pikir angin bisa menjatuhkan batu, mereka belum tahu betapa kerasnya batu yang sudah kenyang luka. Ia menyalakan mesin, dan saat deru busnya menggema di terminal, semua tahu, Yuyun belum selesai. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menumpahkan segala keresahan yang telah lama tertahan. Di dalam kamar kontrakannya yang pengap, Yuyun duduk bersila di lantai, dikelilingi kertas catatan, flash disk, dan ponsel-ponsel lama milik sopir-sopir yang diam-diam menyumbang bukti. Di layar laptopnya, folder demi folder berisi rekaman pemalakan, wajah-wajah preman, dan suara ancaman Tony mulai tersusun rapi seperti mozaik mengerikan. Tapi satu hal masih kurang, bukti besar yang bisa mengguncang semuanya. Ia memutar ulang salah satu video, Tony sedang menendang seorang sopir tua hingga terjatuh, memaksa anak buahnya menyita uang setoran. Yuyun menggigit bibirnya sampai berdarah. Ini belum cukup untuk membuat mereka digulung hukum, gumamnya. Ia tahu, butuh satu momen, satu jebakan yang merekam Tony saat tangan kotornya masih meneteskan dosa. Dan jebakan itu harus dipasang olehnya sendiri. Kalau harus jadi umpan, maka aku akan jadi umpan terakhir yang mereka makan, tekadnya bulat. Keesokan paginya, Yuyun datang ke terminal dengan membawa dua hal, satu amplop berisi uang tunai dan satu kamera tersembunyi yang disematkan di dashboard bus. Ia mendekati Tony, dengan ekspresi dibuat seolah menyerah. "Ini jatahnya. Asal jangan ganggu teman-teman saya lagi," ucapnya sambil menyodorkan amplop. Tony mengambil uang itu tanpa curiga, lalu menepuk pipi Yuyun dengan penuh pelecehan. "Nah, gitu dong. Cantik-cantik tapi keras kepala, repot urusannya. Tapi saya senang kamu akhirnya ngerti aturan main di sini." Yuyun menahan diri. Tangannya bergetar ingin menamparkan Tony,
Tapi ia tahu, jika emosinya meledak sekarang, semuanya akan sia-sia. Ia hanya menunduk, pura-pura takut, lalu segera kembali ke busnya. Kamera menyala, merekam jelas wajah Tony dan amplop berisi uang. Tapi baru saja ia menarik napas lega, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, adikmu manis juga. Sayang kalau harus ikut terbakar karena keberanianmu. Seketika dunia Yuyun runtuh. Adiknya, Nisa, satu-satunya keluarga yang ia punya, yang selama ini ia sembunyikan dari semuanya, telah ditemukan Tony. Dengan panik, Yuyun menghubungi Nisa. Tak diangkat. Ia langsung melajukan bus ke rumah adiknya di daerah Banyuwangi. Rumah kosong. Pintu terbuka. Di dalam, hanya ada sandal Nisa yang tergeletak terbalik dan secarik kertas bertuliskan tangan kasar, diam, atau dia hilang. Air mata Yuyun mengalir, tapi tak lama. Ia menutup matanya, menarik napas panjang. Luka masa lalu telah kembali, dan kini lebih kejam, tak hanya merenggut ayah, tapi hendak melukai darahnya sendiri. Malam itu, Yuyun duduk di samping busnya yang terparkir gelap di sudut terminal. Angin meniup rambutnya, tapi pikirannya tak bergeming. Ia membuka kontak wartawan lokal bernama Tegar, yang dulu pernah mengungkap kasus pungli di pelabuhan. Saya punya semua yang kamu butuhkan untuk menjatuhkan mereka, ucapnya lirih di telepon. Tapi saya juga butuh kamu bantu selamatkan adik saya. Di ujung telepon, Tegar terdiam beberapa saat, lalu menjawab, kalau kamu siap mati demi ini, maka aku akan hidupkan kebenarannya. Yuyun menatap langit yang kelam. Dulu, ia hanya ingin membalas kematian ayahnya. Tapi kini, ia dihadapkan pada pilihan yang jauh lebih kejam, diam dan selamatkan adiknya, atau terus melawan, dengan kemungkinan kehilangan segalanya. Tapi ia sadar satu hal, jika ia berhenti sekarang, maka Tony akan menang. Dan preman-preman itu akan terus menghisap darah sopir-sopir kecil. Maka malam itu, Yuyun menyalakan ponselnya, merekam dirinya sendiri, dan berkata, "Namaku Yuyun. Aku sopir bus. Dan ini, perangku yang terakhir." Tegar datang tengah malam, mengendarai motor tuanya ke tempat yang disepakati, dekat halte bus terbengkalai di pinggiran Solo. Ia membawa kamera profesional, alat penyadap suara, dan satu tekad yang sama dengan Yuyun, menghancurkan Tony, Gergaji, dan kelompoknya. "Aku sudah telusuri semua lokasi tempat Tony biasa bersembunyi. Tapi yang paling mencurigakan adalah gudang tua bekas pengering tembakau di Karangasem. Tidak ada yang berani ke sana, terlalu banyak cerita gelap," ujar Tegar sambil menatap mata Yuyun. Yuyun hanya mengangguk. Kalau dia di sana, berarti Nisa juga. Gudang itu terletak di tepi jalan rusak, dikelilingi semak liar dan pohon jati. Saat Yuyun dan Tegar tiba, suasana begitu sunyi hingga desiran dedaunan pun terdengar seperti jeritan. Mereka menyelinap dari sisi belakang, mencari celah. Dari kejauhan, terlihat dua pria berjaga, satu merokok dengan santai, satu lagi tertidur di bangku reot. Di dalam, suara tawa kasar menggema, dan suara perempuan menangis lirih. Yuyun menggenggam erat linggis kecil yang diselipkannya sejak dari rumah. Dadanya bergemuruh. Nisa ada di sana. Langkah demi langkah, mereka masuk lewat jendela pecah. Aroma alkohol dan debu memenuhi udara. Tegar memasang alat perekam di dinding. Dari celah papan, Yuyun melihat Tony duduk di kursi usang, sedang memegang rambut Nisa, memaksa gadis itu menatapnya. "Kakakmu terlalu berani, mungkin dia perlu belajar apa itu kehilangan," ucap Tony sambil mencengkeram kepala Nisa lebih keras. Wajah Nisa pucat, matanya sembab, tapi tak ada teriakan. Hanya air mata yang terus jatuh diam-diam. Seketika itu pula, amarah Yuyun meluap seperti letusan gunung. Ia menerobos masuk tanpa pikir panjang, mengayunkan linggis tepat ke arah Tony. Dentuman keras terdengar saat logam menghantam bahu lelaki itu. Tony terjatuh, mengerang marah. Anak buahnya langsung berdiri, namun Tegar sigap mengalihkan perhatian dengan melemparkan kaleng berisi bensin ke arah lampu gantung. Api menyala kecil, cukup membuat kekacauan.
Nisa merangkak ke arah Yuyun, dan keduanya segera menariknya keluar dari tengah ancaman. Namun Tony, meski kesakitan, tak menyerah. Dengan darah mengucur dari dahinya, ia berteriak, "Tangkap mereka! Bunuh dua-duanya kalau perlu." Dua preman mengejar, salah satunya sempat menarik rambut Yuyun, tapi Yuyun membalik badan dan menendang keras ke arah perut pria itu hingga ambruk. Sementara Tegar, dengan kaki berdarah karena menginjak pecahan kaca, tetap memotret dan merekam. Kamera itu kini menjadi senjata lebih tajam dari senjata tajam manapun, senjata yang akan membongkar segalanya. Dengan susah payah, mereka berhasil keluar dari gudang. Yuyun mengendarai busnya sendiri ke kantor polisi, dengan Nisa duduk lemas di sampingnya, kepala bersandar di bahunya. Tegar memegang erat kameranya seperti memegang nyawa. Di kantor polisi, awalnya mereka tak digubris. Namun begitu Tegar menunjukkan bukti rekaman pemalakan, penyiksaan, dan penculikan, semua petugas tiba-tiba panik. "Kami akan segera kirim tim ke lokasi," ucap seorang perwira. Yuyun memandang Tegar dan Nisa dengan mata sembab. Ia menggenggam tangan adiknya, lalu berkata pelan, "Aku gak akan biarkan mereka menyentuh kita lagi. Dunia ini terlalu lama diam. Sekarang, saatnya mereka yang takut." Dan saat sirene polisi mulai meraung menuju gudang, Yuyun tahu, perang belum selesai. Tapi ia juga tahu satu hal, neraka yang mereka lalui malam ini akan jadi awal dari keadilan yang selama ini dikubur di bawah aspal Terminal Tirtonadi. Terminal Tirtonadi tampak seperti biasa di pagi harinya. Lalu lintas bus berjalan normal, suara kenek memanggil penumpang bersahutan, dan aroma makanan dari warung terminal menyebar di udara. Tapi di balik semua itu, ada keheningan mencekam. Semua sopir tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Kabar bahwa Tony dan anak buahnya diserbu polisi sudah menyebar. Namun satu kabar lain juga beredar, Tony berhasil kabur. Dan yang lebih mengerikan, ia bersumpah akan kembali, bukan untuk uang, tapi untuk darah. Yuyun duduk di bangku warung bersama Nisa, tangannya menggenggam teh hangat yang sudah dingin. Meski tubuhnya lelah dan luka belum sembuh sepenuhnya, pikirannya tak bisa diam. Ia tahu Tony belum selesai. "Kak, kalau dia datang lagi?" tanya Nisa lirih. Yuyun menatap adiknya, lalu membelai rambutnya pelan. "Kalau dia datang, aku pastikan dia nggak akan pernah pergi lagi." Kalimat itu bukan ancaman, tapi janji. Janji dari seorang kakak, seorang pejuang, dan seorang korban yang kini menjadi perlawanan itu sendiri. Tegar muncul dari belakang warung, membawa selebaran berita. Wajah Tony terpampang besar dengan tulisan, "DPO, preman terminal kabur, diduga bersenjata." Yuyun mengambil selebaran itu, matanya menatap tajam. "Dia tidak akan lari jauh," ucapnya. Tegar mengangguk. "Polisi masih siaga. Tapi kita juga harus hati-hati. Tony sekarang bukan cuma preman. Dia buronan, dan hewan yang terluka bisa lebih ganas dari sebelumnya." Semua sepakat, sesuatu akan terjadi. Pertanyaannya hanya, kapan? Sore harinya, saat hujan mulai turun tipis, sebuah bus tua masuk ke terminal tanpa pelang trayek. Tak ada suara kenek, tak ada penumpang. Hanya seorang pria besar bertopi dan berbaju kumal turun dari dalam, lalu berjalan pelan menyusuri jalur kosong. Tony telah kembali. Luka di wajahnya belum sembuh, dan matanya merah seperti bara api. Di tangan kirinya, tersembunyi pisau kecil yang sudah diasah sejak semalam. Ia tak peduli lagi soal kekuasaan. Ia hanya ingin satu hal, membunuh Yuyun. Yuyun sedang berada di dalam bus, membersihkan kaca depan saat melihat bayangan itu. Tubuhnya langsung siaga. Ia tahu siluet itu. Ia hafal langkah kaki Tony. Ia ambil kunci besi dari bawah jok, lalu perlahan turun. Hujan makin deras, membasahi keduanya. "Akhirnya kamu datang juga," ucap Yuyun pelan. Tony tersenyum miring, darah menetes dari ujung dagunya. "Kamu pikir kamu menang? Kamu cuma buatku kehilangan segalanya. Sekarang, aku akan buat kamu kehilangan lebih dari itu." Pertarungan tak bisa dihindari.
Tony menyerang lebih dulu, mengayunkan pisau, namun Yuyun menangkis dengan kunci besi, dentingan logam bertemu logam menggema. Hujan menjadi saksi duel dua jiwa yang terbakar dendam dan keberanian. Tony sempat mendorong Yuyun hingga tersungkur, tapi ia bangkit dengan cepat dan membalas dengan hantaman ke perut. Darah bercampur hujan, tubuh mereka sama-sama luka, tapi tak ada yang mundur. Sampai akhirnya, Yuyun melihat celah, dan menancapkan ujung kunci besi ke bahu Tony. Tony jatuh tersungkur, mengerang keras. Polisi yang sudah siaga segera datang dan menangkapnya. Tubuh Tony digiring dalam keadaan berdarah, tapi masih sempat meludah ke tanah. "Kamu pikir ini akhir? Dunia ini tetap milik orang kuat," teriaknya. Yuyun hanya menatapnya tanpa emosi, lalu menjawab pelan, "Bukan soal kuat atau tidak, tapi siapa yang bertahan dengan benar." Semua sopir yang menyaksikan diam, tapi kemudian satu demi satu mereka mulai bertepuk tangan. Bukan karena Tony kalah, tapi karena ada satu dari mereka yang berani melawan sampai akhir. Yuyun berdiri di tengah hujan, napas terengah, tapi matanya menatap ke depan. Terminal Tirtonadi pagi itu terasa baru, seolah darah dan luka yang mengalir selama bertahun-tahun perlahan mengering. Tapi ia tahu, perang melawan ketidakadilan tak pernah benar-benar usai. Hanya satu hal yang berubah kini, semua orang tahu, ada seorang sopir perempuan, cantik dan gagah, yang telah menyalakan api perlawanan dari dalam bus trayek Solo-Surabaya. Dan api itu tak akan padam. 2 minggu telah berlalu sejak peristiwa berdarah itu. Tony kini resmi ditahan, dan berita penangkapannya menghiasi layar kaca serta media sosial. Terminal Tirtonadi tak lagi sama, tak ada lagi wajah-wajah ketakutan di antara sopir-sopir bus, tak ada lagi pungutan liar, tak ada lagi pukulan di balik truk yang parkir. Namun bagi Yuyun, perubahan itu belum terasa sebagai kemenangan. Ia masih sering terdiam di bangku busnya, memandangi kaca spion tempat bayangan ayahnya dulu duduk, tersenyum dengan bangga. Setiap pagi, ia menyetir melewati tempat ayahnya dulu biasa mengopi sebelum keberangkatan. Di sana, warung sederhana kini menggantungkan foto sang ayah dan Yuyun berdampingan, hadiah dari Tegar. Di bawah foto itu, terpampang tulisan tangan anak-anak terminal, pahlawan jalanan, kami tidak akan lupa. Yuyun nyaris tak kuasa menahan air matanya saat pertama kali melihatnya. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, bahagia, haru, dan luka. Yang belum sepenuhnya sembuh. Nisa sudah kembali sekolah. Trauma masih tersisa, tapi gadis itu kini lebih berani, lebih terbuka. Setiap malam ia akan mencium kening Yuyun dan berbisik, "Aku bangga punya kakak sekuat kamu." Kata-kata itu menjadi kekuatan baru. Yuyun tahu, ia tak hanya menyetir bus, ia sedang mengantar harapan, menjaga rumah kecil mereka tetap utuh, dan melindungi jalan bagi mereka yang tidak pernah dianggap penting oleh dunia. Sementara itu, Tegar menulis sebuah buku berjudul, Di Balik Kemudi, Kisah Yuyun dari Tirtonadi. Buku itu meledak di pasaran dan menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Banyak aktivis, jurnalis, hingga pejabat daerah mulai memperhatikan kondisi terminal-terminal lain di Indonesia. Aksi Yuyun menjadi inspirasi nasional. Namun Yuyun tak mencari sorotan. Ia tetap menyetir bus trayek Solo-Surabaya seperti biasa, menyapa penumpang dengan senyum, dan memastikan setiap orang sampai tujuan dengan selamat. Suatu pagi, seorang sopir tua menghampiri Yuyun sambil membawa topi lusuh. "Ini, dulu punya ayahmu. Aku simpan sejak hari terakhir dia narik," ucapnya. Tangan Yuyun gemetar saat menerima topi itu. Ia meremasnya erat, menciuminya, lalu memakainya perlahan. Di dalam topi itu, ada coretan tangan yang nyaris hilang. "Yuyun, kamu bisa melampaui ayah." Air mata Yuyun jatuh, tanpa suara. Ia tak tahu ayahnya pernah menulis itu, tapi sekarang ia yakin, ayahnya selalu percaya padanya. Yuyun berdiri di depan bus barunya, yang kini diberi nama, Setia di Jalan. Bus itu adalah hasil patungan para sopir dan donasi warga Solo yang terinspirasi oleh perjuangannya.
Di sisi bas tertulis besar-besar, Yuyun, untuk yang tak pernah didengar. Kini ia bukan sekadar pengemudi, tapi simbol perlawanan, harapan, dan kasih tak terbeli. Meski begitu, Yuyun tetap merendah. Aku cuma sopir, tapi aku tahu kapan harus melawan, ujarnya pada seorang wartawan muda. Ketika matahari pagi menyinari Tirtonadi, Yuyun duduk di balik kemudi. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap jalanan panjang di depan, dan tersenyum. Penumpang mulai naik, dan suara mesin pun meraung lembut. Di spion, ia melihat wajah ayahnya sekali lagi, duduk tenang, tersenyum penuh bangga. Yuyun pun melaju, meninggalkan terminal, bukan untuk kabur dari masa lalu, tapi untuk terus mengantar harapan, dengan roda yang terus berputar, dan hati yang tak pernah menyerah.